Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Teguh Wiradi Kusuma sebagai salah satu dari Pacuri Indonesia yang telah memiliki akreditasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP, dan juga penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini dimasukkan gambar Prangko dan Benda Filateli Indonesia dari tahun 1948 hingga Agustus 2020, yang mana totalnya lebih dari 480 halaman ya, sehingga semuanya berwarna. Kemarin membicarakan mengenai transportasi darat, kali ini membicarakan mengenai transportasi udara, ya, di mana di gambar paling kiri atas kita bisa melihat ada pesawat Douglas DC-3 yang terbang perdana pada tanggal 17 Desember 1935, dan juga ada peringatan 70 tahun penerbangan perdana Inggris, Indonesia, Australia yang menempuh waktu 28 hari dengan menggunakan pesawat Vickers Vimy. Di sebelah kanan kita bisa melihat ada pesawat N2130 diperkenalkan pada tanggal 10 November 1995. Kemudian ada juga pameran Indonesia Air Show 86 diselenggarakan tanggal 22 Juni hingga 1 Juli tahun 86 di Kemayoran, Jakarta, yang diprakarsai oleh B.J. Habibie. Kemudian ada DC-3 Selawah, CN235, CN250 dan CN2130. Di bagian bawahnya kita bisa melihat ada pesawat Lockheed L188 Electra yang pertama terbang pada tanggal 6 Desember 1957. Kemudian ada pesawat Convair 990A Coronado yang diproduksi sejak tahun 1963 hingga 1967 yang memiliki kapasitas 149 penumpang. Kemudian di bagian bawah ini adalah perangko stiker atau yang menggambarkan N250 yang merupakan produksi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang sekarang dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia, di mana desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau oleh Nurtanio. N merupakan dari Nurtanio, 2 berarti pesawat bermesin 2, dan 50 berarti 50 penumpang. Terdapat 2 prototipe yang dikembangkan. Yang pertama adalah prototipe PA1 Gatot Kaca 50 penumpang yang terbang perdana selama 55 menit pada tanggal 10 Agustus 1995, dan ada prototipe PA2 atau Kerincing Wusi N250-100 yang berisi 68 penumpang dan terbang perdana pada tanggal 19 Desember 1996. Nah, mesin ini ada 3, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang mana ini adalah gambar kedua dari label yang diterbitkan di Indonesia yang bersamaan dengan diselenggarakannya pameran dunia Filateli Indonesia 96 di Bandung. Nah, itu untuk halaman ini. Kita selanjutnya. Kemudian ini merupakan perangko label ketiga dan terakhir yang diterbitkan di Indonesia, yang mana diterbitkan bersamaan dengan diadakannya Indonesia Air Show 96 tanggal 22 hingga 30 Juni 1996 di Cengkareng, Jakarta. Gambarnya sebetulnya ada 4. Itu semua sama gambarnya, cuman berbeda nomor mesin. Kita melihat yang pertama adalah NC212-200 dibuat di bawah lisensi PT Dirgantara Indonesia. Versi yang lebih panjang dan dengan mesin baru diperkenalkan pada tahun 1979 jika dibandingkan dengan versi 100. Juga populer sebagai pesawat skydiving, dikenal karena memiliki kapasitas besar, menanjak dengan cepat, dan pintu keluar belakang yang besar. Kemudian ada CN235, memiliki 2 mesin turboprop
dirancang bersama antara IPTN Indonesia dan Casa Spanyol. Prototipenya milik Indonesia terbang pertama kali pada tanggal 30 Desember 1983 dan milik Spanyol pada tanggal 11 November 1983. Walaupun kerjasama ini sudah dimulai sejak tahun 80. Produksi dimulai pada bulan Desember 1986. Yang ketiga adalah N250, merupakan primadona IPTN dalam usaha merebut pasar di kelas 50-70 penumpang dengan keunggulan yang dimilikinya di kelasnya. Pertimbangan B.J. Habibie untuk memproduksi pesawat itu, sekalipun sekarang beliau sudah bukan direktur IPTN, diantaranya adalah karena salah satu pesawat saingannya Fokker F-50 sudah tidak diproduksi lagi sejak keluaran perdananya pada tanggal 28 Desember 1985 karena perusahaan industrinya Fokker Aviation di Belanda dinyatakan gulung tikar pada tahun 1996. Dan yang terakhir adalah N2130, direncanakan memiliki kapasitas 80 hingga 130 penumpang, namun belum pernah melakukan tes terbang walaupun sudah mulai diperkenalkan pada tanggal 10 November 1995 oleh Presiden Soeharto. Sayangnya karena krisis moneter tahun 97 dan pesawat ini tidak pernah diproduksi walaupun sudah mengeluarkan dana lebih dari 70 juta dolar Amerika Serikat. Nah itu akhir dari transportasi udara. Nanti kita akan melanjutkan besok mengenai transportasi air. Nah bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa kontak di nomor yang ada tertera di samping atau juga bisa mengklik di kolom deskripsi. Itu saja dari saya, dan juga mohon agar channel ini bisa di-share di media sosial teman-teman sekalian supaya bisa memberikan manfaat yang cukup besar bagi Indonesia. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.